Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa kajian Ramadan pimpinan daerah Muhammadiyah Kebumen yang terhormat, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang karakteristik Islam berkemajuan. Kita sebagai orang Islam, kaum muslim, harus memiliki jiwa yang dinamis, yang maju. Karena sebagaimana berputarnya dunia ini, arus gerak dunia dan peradaban ini hendaknya semakin kesini semakin maju, progres. Nah, untuk itu maka kita sebagai umat Islam pun harus menjadi umat Islam yang berkemajuan, Muslim yang berkemajuan. Apa karakteristiknya? Nah, pertama adalah bahwa seorang Muslim yang berkemajuan itu harus hidup dengan berlandaskan tauhid, mabniun ala tauhid. Tauhid ini berarti seorang Muslim ini harus bebas dari penyembahan terhadap sesama makhluk, kepada hanya menyembah kepada Allah semata. Farnainen, ya, karena formula tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Berarti tauhid itu adalah sebuah negasi, sebuah penolakan kepada taghut, kepada kezaliman, kepada kesewenang-wenangan, kepada kemiskinan, kepada kebodohan, ya, kepada kepalsuan. Nah, jadi seorang yang berjuang tauhid itu adalah mereka yang berkata tidak, la, no. Maka tauhid itu diawali dengan kata-kata tidak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, inilah yang dibutuhkan seorang muslim, ya. Seorang muslim yang berjuang tauhid berarti dia ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi, konfidensi yang tinggi. Seorang yang berani berkata tidak, itu karena dia memiliki percaya diri, sebuah keyakinan yang sudah menginternal, merasuk ke dalam dirinya, sehingga ketika melihat kezaliman, melihat kesewenang-wenangan, dia berkata tidak. Nah, tauhid juga berarti pemuliaan kepada sesama manusia. Karena makhluk Allah yang paling mulia adalah manusia, maka kita pun harus memuliakan sesama manusia. Kita tidak boleh membiarkan sesama manusia menderita dimanapun ia berada, di bumi manapun, dengan keyakinan apapun, dengan etnis ataupun ras apapun. Kita harus tergerak untuk memberikan bantuan, menolong, karena kita adalah sesama manusia ciptaan Allah. Dan tauhid juga berarti kita ini meyakini bahwa Allah dalam menciptakan alam semesta ini telah menciptakan hukum-hukum Allah, sunnatullah. Nah, maka kita pun harus dapat menggunakan akal dengan baik, karena penggunaan akal yang baik, berpikir, itu merupakan perintah dari Allah. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tadabbarun. Tidakkah engkau merenungkan? Tidakkah engkau memperhatikan? Tidakkah engkau menalar alam semesta ini? Jadi kita kaum muslim yang berkemajuan adalah kaum muslim yang selalu berpikir, dan ajaran kita ini harus bisa selaras dengan akal. Untuk itulah maka
seorang yang muslim juga adalah seorang yang rasional. Jika ada hal-hal yang tidak masuk akal, tidak empirik, ya, dalam masalah ilmu pengetahuan umpamanya, ya, selain hal-hal yang doktriner tentu saja, maka kita bisa menolaknya. Kemudian yang kedua, karakteristik Islam yang berkemajuan yang kedua adalah mendasarkan pada Quran dan Sunnah. Kita dalam beragama, dasar agama kita hanya dua, yaitu Quran dan Sunnah. Untuk itu maka kita harus dapat mengambil pesan-pesan Allah dari Quran, dan juga bagaimana kita bisa mencerna penjelasan Nabi yang beliau tampilkan dalam sunnah-sunnah yang merupakan peri kehidupan beliau. Dan dengan merujuk kepada Quran dan Sunnah ini berarti kaum muslim yang berkemajuan ini tidak terpaku pada satu mazhab tertentu, ya. Kita tidak berpegang kepada mazhab manapun, tapi ya, muslim yang berkemajuan itu juga tidak anti mazhab, ya. Mazhab-mazhab pemikiran itu bisa kita jadikan rujukan untuk bahan pertimbangan, ya. Kita pertimbangkan, kita bandingkan antara pendapat kita dengan pendapat ulama-ulama terdahulu yang sudah melahirkan pemikiran terhadap persoalan yang sama yang kita pikirkan itu, maka kita bandingkan mana yang lebih dekat kepada semangat Quran. Semuanya tentu saja jika pemikiran para imam madhab itu selaras dengan Quran dan Sunnah, maka itu juga menjadi referensi bagi kita semuanya. Nah, setelah tauhid kemudian berlandaskan pada Quran dan Sunnah, yang ketiga adalah mengembangkan ijtihad dan tajdid. Kaum muslim yang berkemajuan itu harus selalu berijtihad, selalu mengeksplorasi akal pikiran, ya, untuk kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Jika ada persoalan-persoalan yang belum tercakup dalam Quran dan Sunnah, maka inilah peran akal. Kita harus mengeksplorasi akal, bagaimana agar kita bisa memecahkannya, dan tentu saja untuk kesejahteraan umat manusia, seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Maka disinilah diperlukan tajdid, pembaharuan, ya, dan juga ijtihad. Tajdid ini tentu saja ya, ada yang kalau untuk persoalan-persoalan ibadah, maka itu adalah tetap, ya, itu adalah merupakan hal-hal yang thawabit, yang tetap. Sedangkan yang harus berubah dan harus mengalami pembaharuan adalah hal-hal yang di luar ibadah, seperti ya haji itu adalah ibadah, maka rukun haji ya tetap, ya, ada wukuf, kemudian tawaf, sa'i, dan sebagainya. Namun bagaimana umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik? Nah, itu adalah ranah ijtihad, itu adalah ranah kemanusiaan, ranah duniawi. Bagaimana agar umat Islam Indonesia yang hidup di iklim tropis bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, padahal ibadah haji dilaksanakan di kota Mekah yang iklimnya jauh berbeda dengan di Indonesia. Bagaimana agar mereka tidak terganggu kesehatannya, kemudian bisa menjalankan ibadah dengan baik? Maka disitulah dibutuhkan ijtihad dan tajdid. Jadi tajdid ini adalah untuk hal-hal yang terkait dengan persoalan duniawi. Kemudian yang keempat adalah wasatiyah. Wasatiyah ini sebagaimana disebutkan dalam
surat Al-Baqarah dalam Al-Quran itu, wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi Allah telah menciptakan umat Islam ini, para pengikut Rasulullah ini, sebagai ummatan wasatan. Wasit itu artinya pemimpin, penengah. Jadi umat yang dapat menjadi penyeimbang, yang menengahi konflik di antara umat-umat yang ada. Untuk itu maka umat Islam itu harus berada di wasat, di tengah. Dan untuk menjadi di tengah, maka umat Islam harus unggul di bidang ilmu pengetahuan, unggul di bidang karakter, disiplin, ekonomi, dan sebagainya. Nah, inilah yang diperlukan bagi umat Islam. Maka umat Islam ini harus tajam dalam bernalar. Disinilah pentingnya pendidikan ilmu-ilmu eksakta seperti matematika dan fisika. Bagaimana agar umat Islam ini mampu menganalisa keadaan kehidupan manusia ini agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Jadi umat ini harus menjadi pemimpin, khairu ummah. Jadi ini lebih khairu ummah ini, umat yang unggul ya, umat wasatiyah ini lebih dalam dan lebih luas daripada hanya sekedar umat yang moderat ya, atau moderasi moderasi Islam, tidak ya. Karena moderasi ini terkandung dalamnya kompromi. Moderat itu sikap yang tidak ke sana, tidak ke sini, ya, sepertinya tidak punya pendirian. Tapi kalau wasatiyah, yang dimaksud dengan wasatiyah ini di tengah, artinya menjadi pemimpin, menjadi penentu. Dan untuk itu maka umat Islam harus unggul. Inilah arti wasatiyah yang sesungguhnya. Dan yang kelima, ya, jadi setelah tadi pertama berlandaskan pada tauhid, yang kedua mendasarkan ajaran agamanya kepada Quran dan Sunnah, kemudian yang ketiga mengembangkan ijtihad dan tajdid, setelah yang keempat adalah sikap wasatiyah, yang kelima atau yang terakhir adalah harus menjadi rahmatan lil alamin. Semua yang kita kerjakan ini harus mendatangkan manfaat kepada seluas-luasnya umat manusia. Umat Islam dalam bekerja ini tidak eksklusif ya untuk golongannya sendiri atau kelompoknya sendiri. Kelompok lain tidak boleh. Nah, ini tidak benar. Demikian juga negeri ini itu adalah untuk seluruh umat manusia. Siapapun boleh hidup di negeri ini. Asal ya tentu saja mengembangkan kedamaian, ya, memajukan kehidupan bersama, dan tentu saja menjaga lingkungan dengan baik dan tidak berbuat kerusakan. Itu yang penting. Jangan hanya karena beda golongan maka tidak boleh masuk, ini rumah kami. Tidak, kita harus inklusif ya, tidak eksklusif. Kerja kita pun harus untuk seluruh umat manusia. Kerja-kerja kita ya, kaum muslim yang berkemajuan itu harus bisa dinikmati oleh orang-orang yang selain Islam juga, oleh orang-orang Nasrani, ya, orang Kristen, Katolik, kemudian orang Buddha, Hindu, orang Yahudi, orang Konghucu. Semuanya harus bisa menikmati karya kita, orang-orang Islam. Ya. Silakan bersekolah di sekolah yang kita dirikan. Silakan berobat di rumah sakit yang kita dirikan. Silakan mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari apa yang ditemukan oleh kita umat Islam. Dengan demikian maka hasilnya ini akan dinikmati oleh seluruh umat manusia. Jadi kaum muslim yang berkemajuan itu gambarnya, potretnya itu ibarat kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Akarnya menghunjam ke dalam bumi, jadi pohon yang baik, ya. Akarnya menghunjam ke bumi dan cabang-cabangnya ke angkasa.
Jadi seorang muslim yang berkemajuan itu harus memiliki akar tauhid yang kuat, akar keimanan yang kuat. Sementara cabang-cabangnya dia itu harus mengikuti kemodernan. Silakan bergaul dengan manapun, dengan siapapun. Silakan menjelajah ilmu pengetahuan dari manapun sumbernya, selama tetap memiliki akar keimanan yang kuat. Insya Allah berbagai badai ataupun angin sekencang apapun, pohon ini akan tetap tegak. Dan tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha. Pohon ini berbuah dan memberikan buah bagi masyarakat sekitarnya. Artinya seorang muslim yang berkemajuan itu adalah seorang muslim yang senang berbagi, tidak pelit, ya, untuk kepentingannya sendiri, untuk keluarganya saja. Oh, punya kekayaan banyak, punya kebun sawit, oh, banyak, punya tambang batu baru, tapi hanya untuk anak cucunya saja. Nah, tidak memberikan manfaat kepada lingkungannya. Ini naudzubillah min dzalik. Ini bukan karakter Islam yang berkemajuan. Maka para pemirsa yang terhormat, kembali bahwa karakteristiknya adalah, pertama adalah hidupnya berlandaskan tauhid, keagamaannya itu berdasarkan kepada Quran dan Sunnah, kemudian selalu mengembangkan ijtihad dan tajdid, ya, selalu berijtihad, mengeksplorasi pemikiran, dan juga selalu mengarah kepada hal-hal yang baru, pembaharuan. Kemudian wasatiyah, menjadi manusia yang unggul, manusia yang ya paling berprestasi, ya. Kemudian rahmatan lil alamin, bagaimana agar seluruh umat manusia dapat menikmati hasil kerja dari kaum muslimin. Itulah karakteristik Islam yang berkemajuan, yang mudah-mudahan cukup dapat memberikan gambaran tentang makna Islam yang berkemajuan itu sendiri. Ahlul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.